Jangan lepaskan kepercayaan kita. Jangan jual kepercayaan kita. Peganglah tangan Tuhan. Banyak cabaran-cabaran di luar sana yang menunggu. Di sanalah kita akan menyatakan iman kita. Bukan di gereja saja kita nyatakan iman kita kuat, tetapi kita mau menyatakan iman kita kuat apabila kita keluar dari tempat ini. Itulah kita mau doakan anak-anak kita. Kalau kita tidak memenangkan muda-mudi, orang lain akan memenangkan mereka. Ya, kita perlu doakan untuk muda-mudi kita. Banyak muda-mudi, bukan sedikit saja yang sudah keluar dari garis Tuhan. Banyak. Oleh sebab itu mereka yang keluar dari garis ataupun dari Tuhan itu, kita berdoa supaya mereka akan kembali lagi kepada Tuhan. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah bersekolah, ada yang masih bersekolah, mungkin ada yang menuntut ke pengajian tinggi, ataupun di antara mereka ini mereka sangat memerlukan keperluan jasmani dan rohani. Kita doakan, itulah sebagai senjata kita untuk menolong, membantu mereka. Kita doakan pada malam ini. Mereka yang ingin terjun ke ladang Tuhan dengan sepenuh masa, Tuhan tahu keperluan saudara Anda. Dan jika betul-betul Tuhan menyuruh atau mengguna pakaikan saudara, itulah panggilan Tuhan yang sebenarnya. Oke, mari kita berdoa. Anak-anak pun berdoa, murid-murid kita pun berdoa kepada Tuhan. Beritahu hati kamu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Oh, haleluya, Tuhan Yesus, terpujilah namamu pada saat ini. Anak-anakmu datang di tempat ini pada saat malam ini, Tuhan Yesus. Mereka berdiri di hadapanmu pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat memerlukan keperluan jasmani, keperluan rohani mereka, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, mereka adalah manusia biasa, mereka adalah manusia terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai ibu bapa dan hamba-Mu mengangkat mereka dalam tangan Tuhan pada saat ini. Tuhan, inilah mereka berdiri di hadapan Tuhan. Ada di antara mereka yang berjanji untuk pergi terjun ke ladang Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, Engkau memberikan panggilan mereka untuk menjadi religi Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, berbicaralah kepada mereka dimanapun mereka berada, Tuhan, dengan sendirinya Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami doakan juga bagi anak-anak muda kami yang ada di sini lagi, Tuhan, yang masih bersekolah. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat yang luar biasa, berikan otak yang tajam di dalam persekolahan mereka, yang menurut kemauan persekolahan ataupun pihak pendidikan, Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, kami doakan juga bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sediakan pekerjaan untuk anak-anak kami, Tuhan Yesus, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak yang tega, gengkit, pelayanan Tuhan maju dalam dalam masa-masa yang naik. Tuhan sediakan pekerjaannya sangat sesuai beda. Katakan membangun pelayanan Tuhan, katakan mungkin pelayanan Tuhan ke dalam sedangnya lebih maju lah. Tuhan, mereka pada lepas kerja, Tuhan lepas memberkati ada. Tuhan ikut pakai guna karena dia dulu dan lepas kerja, Tuhan. Apa saja senang ke di pelayanan akan kata apa saja ingat karena ikut Tuhan dalam uripnya. Apa dia sedang membantu pelayanan Tuhan atau dalam uripnya karena ada sedang menggincang perubahan, menggincang kebaikan ke dalam gereja dalam masa-masanya kena. Tuhan, ambil sembahyang khas untuk ada Tuhan untuk panalami. Kadu roh-roh jahat, kuasa-kuasa udara yang tidak senang melihat anak-anak muda me. Anak-anak muda me jadi sebagai tiang gereja, tiang gereja me kengkit gereja me lebih maju lah, kengkit pelayanan lebih maju Tuhan. Memang iblis tidak suka melihat eda. Memang iblis tahun obat kena eda. Dengan iblis obat kenyakit anak-anak me Tuhan, anak muda dengan anak-anak pemuda-pemudi me Tuhan. Ambil sembahyang menghadap Tuhan Yesus. Jangan Tuhan ikut nyawa melindungi anak-anak me Tuhan.
menkuasa-kuasa jawab mengganggu eda. Tuhan ikut nak kuasa milik Tuhan. Apa nak seneng ke bertahan ke dalam ujian-ujian yang keluar sana. Mereka tahu Tuhan. Edan dari sekolah ke Angdu, ke bangsa dan tanah wenglan mengikut Tuhan. Ambil percaya Tuhan ikut nak hikmat medan. Yang ada murid tega, murid senela ke angklonan. Ikut nak hikmat medan pengenjam yang luar biasa. Apa sih ada seneng ke menolak tororo janya mengganggu ada kata kerja. Latar ke sekolah Tuhan Yesus Kristus. Apa nak tahu tecuk mengikut Tuhan. Ambil obat anak muda dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala keperluan Tuhan, baik keperluan jasmani, baik keperluan rohani, Tuhan ikut nak dari Tuhan Yesus Kristus, memperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Bukan kurang hikmat, Tuhan ikut nak hikmat yang luar biasa beda untuk mengerti pekerjaan Tuhan, untuk mengerti dalam urip Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji dengan Tuhan. Tuhan, ambil lihat nak kerinduan Tuhan Yesus. Ambil percaya Tuhan ikut tetap nak semangat yang luar biasa. Apa cia ada ke mulai cun alami, eda mulai bergairah, mulai bersemangat untuk melayani Tuhan, memberi puji-pujian mereka kepada Tuhan. Gunakan karunia-karunia yang ada pada mereka untuk memberitakan Injil, untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan pujian yang terbaik, karena Engkau menghendaki puji-pujian dari mereka ini Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Tuan kau baikkan? Ya. Jaga pemutu kami mik rading. Ain terus obat. Obatnya terus obat jai dan menyesal kemudian. Bukan senang mengalak atau muka tak laki muka. Tak senang. Memang perlu tanggung jawab. Ikam telu anak-anak, perlu tahu telu anak-anak laki telu. Tak kami obat, ikam telu ji perlu ingat murah-mudi. Ji na takit-takit dunia jai. Dari kami nak kena sebayang ikam telu murah-mudi. Apa cinja ikam telu semua kuat tenaga untuk ketik badak dengan tiga Tuhan. Oke, akid kita ketahui nama dulu, dia merupakan kebaktian dia terakhir untuk telu ke pemung kejai. Akid teka senap Jawa ya, melayani kesumas. Jadi untuk malam 25 mereka tidak buat kebaktian. Malam 25, malam 25 macam ini mereka buat terbuka. Pergi ngabang saja. Itu masa untuk mereka. Jadi itu satu yang baik juga. Tapi yang kita ini pun tega pergi. Iya, tega kata Allah kata Tuhan. Dan tega tahu ya sama. Kamu perlu pelayan-pelayan sidang. Dan maka pejemaat mung, maka petuk pemimpin-pemimpin perlu nak kesempatan, mami perlu kena ibadah kriut katuk Tuhan nak pemik entah menjam-menjam lu kepada akan kerinduan dekat kemet ni obat alen dekat ilu bangsa jai mungkin si mek balu mungkin jadi komik foto sebayang tempat bangsa ilu na apa ceja kengge katela kesik serma Tuhan kengilu jangan kerinduan mek sebagai hamba-hamba Tuhan dai apa seperti tega murid tega kang duta. Jadi maka kerinduan jemaat ataupun amit sebab kepada jemaat. Jadi amit yang tak menjam kepada jadi belenon tatuk Tuhan dia lepas kemurena kepekatuk ekam kenggek ketak hamba Tuhan tahun seneng kene pekatuk ekam amikam entah seneng kene pekatuk ekam kenggek katang kerja. Jadi peganglah firman Tuhan, you yang kemening jadi jat ekam ke engkau. Maka betul kesedang jai. Ya Tuhan itu sembah jai jangan Tuhan yang murid. Tuhan ya nak lu. Tak terus seneng ke rumah ni Siapa Tuhan nak betul?
Dia perlu tangan ni apa? Dulu. Jadi perlu lepas teson bahwa Tuhan yang perlu sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik, sangat mengasihi. Bukan tak pengasuh Tuhan. Jadi masih lebih dalam genggaman kegelapan, masih lebih dalam pendosa, masih lebih dalam gelap. Jadi nelayan terteluk. Jadi alami aki obat kemungkin teluk pakalai kena jo kumin si Allah menyatakan kasih melalui Natal. Ia menyatakan kasih melalui ia Allah obat kena melawat itu. Lawatan Allah kepada kita. Dikumpul bisi lawatan Allah jipto. Jadi lawatan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang guna pakaikan Maria sebagai saluran ibu Yesus. Dia menjelma menjadi manusia itu Yesus anak Allah lahir. Nah, kita kenapa dia buat begitu? Karena Allah sendiri kita tidak dapat lihat, tetapi dia menjelma menjadi manusia supaya kita, wah, inilah dia. Dia melihat kita macam semut saja, kecil. Tapi untuk dia menjadi seekor semut kah? Apa seekor semut kah? Ya susah bagi dia. Dia menjelma menjadi semut. Ini orang lain sangat bingung dengan Allah kita, sangat bingung dengan Yesus. Kenapa begitu? Ayo kau punya betul. Engkau yang kena melawat ini. Ya serama kena. Woi. Anda kata Tuhan, bukanlah Tuhan. Jadi tak sebelum berserepaya, kan? Siapa yang dapat serepangan? Sedangkan Abraham tak sedang berselepangan api yang ke dalam udunya. Jadi bermakna mulia, Allah yang sangat mulia. Jadi ia menjelma melalui dia melawat ilu, melalui Natal dan kasih. Jadi ia sebab bawa kena melawat ilu, sebab bawa kena melawat ilu meniluji kelonan dia murid dalam tol. Walaupun ilu nak demam, walaupun ilu koma, ilu pasti dalam tol je betul. Ini demam sikit. Jadi Allah ter. Ia sebab Tuhan ni. Ia sebab Tuhan obat kena melawat akik dengan telur. Obat akik dengan telur memang penyakit tersendiri. Penyakit rohani yang tersendiri. Penyakit jasmani yang tersendiri. Bukannya setakat kena menyembuh penyakit jasmani ataupun rohani telur, ia awak menyembuh telur. Oh yang ketik telur. Merubah dulu. Nak dulu lebih tiga lebih subuh. Sebelum telu mengenal Tuhan, sebelum telu percaya Tuhan, sebelum percaya Tuhan, aki adiknya adalah orang bunga tahun 70 lebih. Saya sudah percaya Tuhan ataupun menerima Tuhan tahun 76. Saya kerja 76. Jadi waktu itulah saya masuk Kristen. Sebelum itu orang bungan, tidak percaya Tuhan. Gaya hidup saya bukan macam orang Kristen. Asa tekla bukan macam orang Kristen.
Tetapi apabila Tuhan merubah udip, bukan merubah jasmani rohani itu, jasmani pun yang merubah. Jadi ya Tuhan perlu mereka ya, atau ya Tuhan perlu percaya ya. Jadi ini coba kena melawat telu, terserah kepada telu, bahwa telu sanggup terima lawatan Tuhan. Ada orang yang tidak sanggup, ada orang yang banyak alasan. Apabila lawatan Tuhan datang, banyak alasan-alasan. Ya, kalau bukan nacet, bukan dulu melawat, reaksi lah. Obat lupa agar terima lawatan, tetapi reaksi, macamnya aki ala kata contoh, aki obat ketika melawat cek keluarga, dia kena melawat itu. Oke, Rena, oke, silakan. Apabila itu masuk dalam keluarga, aki dimasuk dalam keluarga aja. Akhirnya penerimaan keluarga aja nyari pepea ada dalam ketika melawat era. Kalau dulu ameda lu ada pepea ada anak pepea ada kumin teka anggapan mereka nanti melawat ke aminnya kumin sidu meyaki lu ya ataupun sidu toba keterima lu kah tuh kumin. Dia anggap apa ini? Asa-asa peduli pepea bahwa ini nanti ada betul. Si dia obat lu kena nanti dor kan? Apabila lawatan Roh Kudus dia sangat sensitif jai. Jadi ia obat kena melawat dulu, ia naat dulu. Sama ada lu terutama dengan senang hati dengan jujur dulu, ia akan melawat. Boka telu koma, aduh, rasa terunan malu mantap lagi sejarah. Dia tidak akan datang ke dalam keluargamu. Dia tidak dapat memaksamu kalau kita tidak mau terima. Ya, cuma dia kata akulah roh hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tapi kalau kita tidak mau memberikan masa dan jalan untuk Tuhan untuk datang dalam keluarga kita, bagaimana dia akan duduk? Bagaimana dia akan melawat kita? Woi, ya, terlunak dalam firman Tuhan ini. Lunak dalam Lukas 79. Saya petik ayat yang ke-68, ayat yang ke-74 dan ayat yang ke-79. Allah melawat kita. Allah melawat umatnya. Jadi lawatan Allah ataupun kunjungan Allah sangat-sangat diperlukan kita manusia. Sangat perlu. Saya pun sangat perlu Tuhan melawat saya. Karena saya adalah orang yang terbatas. Banyak keperluan-keperluan yang perlu Tuhan bereskan dalam keluarga, dalam hati, dalam hidup saya. Ada yang tidak mau. Buat apa? Buat kebaktian pemulihan? Apa salah kita? Ada orang yang seperti itu. Tidak tahu dia ada kesalahan. Pada nikah. Nah, tapi Tuhan Allah di obat kena malawat ilu. Obana kalau kena malawat ilu, lawatan Allah membawa kelepasan. Ayat yang ke-68. Oke, baca. Terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jawab kena melawat ilu.
kengkin cekelepasan. Kita pesen iu je mengikat telur, mengikat saudara, mengikat keluarga, mengikat ilu sendiri. Roh-rohnya mungkin ilu entah sedang bergerak. Ketika pelayanan Tuhan pun takut. Kena menyembah Tuhan pun takut. Obat memuliakan Tuhan pun nadu. Kudu tahu pakai teh. Kalau apa ini betul. Takut tu, bukan takut Tuhan, tapi Tuhan rindu supaya ilu memuliakan nadanya. Tapi kemat obat, tapi takut. Jadi Tuhan obat melepaskan ilu. Ayat yang ke-71, melepaskan dari musuh-musuhnya. Untuk melepas kita dari musuh-musuh kita. Apa yang musuh kita? Iblis itu musuh kita. Iblis ya oyan ilu tak seneng ke memuliakan Tuhan. Iblis oyan ilu. Iki lo kobak ke ujung-ujung. Bat. Iki lo kobak ke menyembah Tuhan. Bat. Apalagi nakkan 10% Tuhan. Bat. Apalagi ke menolong orang, bakmu caujuk, kalau kena caujuk nyala. Jadi Tuhan obat melepaskan ilu dari masalah-masalah. Kado masalah cara baik sikap yang tahun menyenangkan kemat Tuhan. Kado apalagi naki dalam yuyuno, jadi dalam media massa jahit. Oi, kalau alik terikat dengan masalah-masalah mereka, tak sedang kontrol kemat dah. Jadi Tuhan awak melepaskan ilu dari musuh-musuh pengenalan. Ayat seterusnya, melepaskan ilu dari orang yang membenci kita. Orang siapa yang membenci kita? Roja yang membencian kan? Roja yang mau pembecahan. Jadi ya apa melepaskan ilu. Jadi apabila Christmas ya naik, sebenarnya awak kengkin cek kedamaian. Yang mungkin pelepasan, yang mungkin penega, omelu. Tapi roja iu yang sangat cemburu, yang membenci iu. Jadi dalam CO 19 selama cira, on kain apa iu, demeki metro nak jalan. Jika besar sebelum CEO entah non benar dah. Jadi tak itu sakit untuk ngomong telepon mau polis dah. Dari situ you pada mau di tempat. Entar benar on tiga simpang dah. Allah berita tak perlu kebaktian ni. On do so benar dah. You je. Kebencian ke anak-anak muda dulu. Apa anak-anak muda dulu tadi untega dulu. Tapi lepas dulu nak anak muda dulu sedang meki si yo nena oban tajuk jajana restore and renew, untuk membekalkan anak muda dulu oja ngamadi kita. Wah iya. Oh, naik di sawah najan tidak suka, itu berit, patuhi naik tatai sendal. Jadi untuk itu gue JK, kalau nanti pada polis, tidak payahlah, kita tidak payah membalas yang seperti itu. Tuhan punya cara, Tuhan punya Tuhan yang ketik, di pihak ilu dalam keadaan.
Jadi lawatan Allah lah ajaran yang kedua supaya umatnya mempunyai keberanian untuk beribadah. Tidak takut beribadah. Kalau dulu kita beribadah saja, ya bunyi musik pun tidak mau, ini bergerak pun tidak mau, takut. Ya, apakah Allah itu mendengar pujian kita kah? Ataupun belum tentu. Apa ini? Ini merasa takut. Apabila Allah datang, Yesus datang, memberi roh keberanian bagi umatnya dan untuk memuliakan ngadan. Jadi ini ya Pak kering kita penegak. Lebih-lebih mah betul anak-anak muda kembangkan karunia-karunia Tuhan nak betul. Mungkin betul lebih berani. Ya sebab Tuhan kalau nak berani, ayat yang ke-74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dapat beribadah tanpa takut. Tuhan nak kebebasan apa lemaka keberanian bersaksi. Aki ngening do gembala muda-mudi yang kini ada tunggu tadi mencapai sukena pun kalau lenjak peta lawai. Sia bersisi tu. Pate mengenak aja tadi. Bersih. Jadi berkali dia bersaksi mengenak kaki so. Bukan tak terima Tuhan atak mata dia. Apa dia? Orang yang tidak percaya akan dihukum. Ada kan ayat yang kita baca semalam. Yohanes 3 ayat 16-17. Unkah orang yang percaya akan menerima hidup kekal, tidak binasa, tapi orang yang tidak percaya akan dibinasakan. Ya Joko bersaksi. Bukan tanggalan Tuhan Yesus saksi. Mate ya pokoknya. Jadi tidak ya Tuhan Yesus kengging. Sebelum Allah datang melawat umatnya, mereka tidak punya keberanian untuk beribadah. Mereka telah berdosa dan jauh dari Allah mereka. Umatnya merasa ragu-ragu beribadah sebab belum ada jaminan keselamatan. Ya, bukan tahun pasti kejaminan tahun jaminan keselamatan, takut kali omongan Tuhan. Tapi apabila tahu bahwa Yesus adalah Allah yang mati bagi saya dan saudara, jaminan, siapa kita takut lagi? Ayam Allah, saya firman Tuhan palo-palo itu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yes terusan. Lawatan Allah adalah untuk memberi sinaran kepada umatnya yang berdiam dalam kegelapan. Ya entah mudik deka tu, ya pecah mudik lalu tem, ya neng awak ngedemah itu. Akan ketebal tu, demah ni dekat saya wala. Oh kita punya demah. Mengikut cermin mata lah, ilu demah. Tapi mengikut cermin mata Tuhan Allah ilu mentap. Ya juga nak anak Yesus Kristus mati bagi dulu. Sepatutnya ilu dihukum, tapi ia sebagai penebus. Ya Tuhan Allah itu benar. Ya terakhir kali yang kinjana kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Manusia pada umumnya sangat memerlukan damai sejahtera. Namun manusia sudah kehilangan damai sejahteranya, sejahtera yang diperlukan. Nah, kehilangan damai sejahtera boleh berarti kehilangan segala sesuatu. Damai sejahtera dapat ditemui melalui lawatan Allah. Wah, kalau Allah belum datang melawat keluarga kita, tak ada damai dalam keluarga kita. Kalau Allah belum kita jemput, belum duduk di kursi meja makan kita,
Di kursi hati kita belum ada kedamaian. Apa yang ada? Kebencian yang ada, ketangisan yang ada, teriakan yang tidak baik yang ada. Tapi kena damai ada. Waktu Krismas Aki nasi telur, aduh, Aki sangat terhibur, aku pun sangat terharu melihat kedamaian yang ada. Aki secara pribadi minta maaf atas mengabang telur on beberapa amin yang Aki entate melawat apa. Jadi Aki percaya walaupun iluntas nunting ngabang eda, Aki percaya Tuhan sendiri lepate ngabang eda. Aki percaya Roh Kudus Tuhan lepat nak kedamaian dalam kemah, sehingga rasa damai. Apabila perjumpangan eda rasa damai, oke, silakan minum. Inilah berkat-berkat. Silakan habis saja ini. Habis tahun depan lagi banyak kali, lebih dari itu lagi ada. Ya, itu damai yang ada, kedamaian, sangat sukacita yang Tuhan telah beri. Yang terakhir ataupun yang Tuhan mau membawa yaitu supaya umatnya bersatu di dalam hidup. Supaya kita bersatu. Melalui kesatuan, berkat Tuhan akan tercurah dalam keluarga kita. Kalau satu yang lain pendapat, yang satu ini lain, yang satu ini lain, bagaimana Tuhan mau datang? Bagaimana Tuhan mau datang melawat kita? Yang seperti yang kata saya tadi. Ya, saya ambil satu contoh dalam Alkitab. Cerita macam ini. Seorang selalu datang ke rumah keduanya. Keduanya orang ini belum ada anak lagi, belum ada anak. Ya, ada seorang datang mengunjungi keduanya. Setiap kali dia datang, dia tidak beritahu dia adalah siapa-siapa. Dia datang menginap di dalam rumah keduanya. Dan suami istri ini perhati orang ini. Rupanya orang ini ada suatu merupakan kedamaian dalam diri orang ini. Dan selepas itu istri dia berkata begini, ayo suami katanya, apa kata kalau kita buat panggil ataupun buat tilung khas untuk tetamu. Selalu seorang datang dengan ketupat, ya kita suruh dia baring di ruang tamu saja, tak ada tempat dia tidur. Lalu kata suami, boleh buat yang dalam keluarga, dalam rumah keduanya yang terbaik, buat satu panggil yang terbaik. Apabila orang ini datang, keduanya simpan di sini kamu. Tahu-tahu orang yang selalu datang mengunjungi kedua itu adalah seorang nabi, Nabi Ilya. Keduanya tidak tahu dia. Kenapa ibu keduanya susah-susah buat seperti ini untuk saya? Kami 2 tahun. Bila saudara datang sini, kami selalu damai. Ya, banget dengan otariku, no. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi dalam keluarga kami 2. Mungkin, bro. Ya, bro. Ya berpikir na Nabi Jodi. Open the door, yang terbaik. Iya, kena Jodi, mukiali sih, Jodi betul. Lalu Nabi Jai. Oke, tahun depan entah apa yang kata mungkin dong. Oke, on yang dengan Nabi Ji teok pisu tu, yuk keperluan dong loh. Tuan kami dulu yuk si keperluan dong di. Tapi rencana si keperluan dulu tak dong anak.
Ya, London api je. Ya, tahun depan kamu doa anak do kecetal yang do. Hei, ayat palok ni. Nek tahun seterusnya, aduh, menganulah istri. Dia melahirkan anak. Anak itu semakin besar, keluarga menaruh harapan bahwa anak itu tiba-tiba penyakit datang. Anak itu mati. Sangat kecewa. Kenapa begitu? Tidak lama kemudian panggil Nabi itu lagi. Oh, ini bukan mati, dia tidur saja, kata. Dia bangkit lagi, hidupkan anak itu. Tuhan tidak mau mengecewakan. Itu lawatan kepada keluarga itu. Saya mau kita buat yang terbaik di dalam hidup kita. Kosongkan hati kita untuk pelayanan Tuhan, apapun bentuk pelayanan itu. Jangan anggap pelayanan itu kerja melelahkan kita. Tidak ada untung, tidak ada saya sapu gereja pun apa gereja bagi saya. Saya buat ini untuk gereja pun apa gereja bagi saya. Jangan seperti itu. Pelayanan Tuhan itu biar Tuhan sendiri yang tahu, melakukan yang terbaik. Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan tahu keperluan rohani kita, keperluan jasmani kita. Siapa yang membuat jalan itu? Kita sendiri. Merendahkan diri kita supaya mengalir Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, karena kesatuan itu yang membawa berkat. Kita kecak-kecak dulu, mana? Kecak dulu. Memang mungkin pengejar. Untuk menyatukan 2 atau 3 orang itu mudah. Untuk menyatukan keluarga juga mudah. Tapi untuk menyatukan umat sedunia ini, susah, berat. Tetapi apabila lawatan Allah datang, Dia boleh menyatukan seluruh dunia. Sebelum kita ini percaya Tuhan, tidak ada persatuan. Apa yang berlaku? Saling membunuh, saling memukul, saling bangsa lawan bangsa, orang ini lawan itu, banyak pembunuhan berlaku. Kalau pembunuhan ataupun pepatai berlaku, masa dia mana ini lo? Tapi apabila ilu dulingkin menginjil ilu, kado pendeta itu bunuh, nengkin penega. Tapi apabila ada nenggit penega milode, nih pendeta tagem, nol di orang putih kita, orang putih itu tanya, ini tokar adat kenyang, adat kenyang itu makan sepasuki, ini adat orang putih jeki, dol, itu ada mukanya yang rumah sama senang, itu adat orang putih yang tahu percaya aja. Sedangkan orang putih lepas maju masih lebih bawa seperti orang putih. Pendeta Tagong datang bawa kapal terbang sampai ke jauh. Kata kapan jadi? Boleh nalik kita kapan pendeta Tagong. Percaya ke Tuhan, mutagang ka. Tapos toka-toka rame. Yun baru adat may magkira. Dol. Bawa. Kenal kita orang putih. Kado-kado. Apabila ganin. Ngalan Tuhan nanti. Kiyo tanadu. Kang eko nilo. Kang sak. Kawan niyo, umalang talo ba ngeneng dudu, nah tapi Tuhan Allah nih
menyatukan itu. Segala bangsa nih, empan kekayaan, kekejaman, kesekapan, gayo, nih kawin ilu, tapi lu mati dah, tapi lu tahu kena, sana dengan Tuhan. Terima kasih Pak Tuhan. Nah, ini cara kekuatannya Tuhan nak melalui lawatan Tuhan dengan ilu. Kita percaya Tuhan, ilu terima lawatan dengan senang hati. Walaupun kita jok telu ke depan, kumin melepaskan ekam dari genggaman dari yui, tapi ekam sendiri berpikir. Kado berenak ke tangan, dia kalau lepas dalam masalah lagi naik ke depan, gorok, dia kalau lepas gorok, berdepan. Apabila sebanyak kerak go tidak tobang. Berarti cinya oleh alat lah, tay pecah kebaktian lah, kalau sebanyak go, berarti cinya alat lah. Wih. Penyara itu tua, walaupun itu tadi betul, nengeng itu tantangan, nengeng itu kata Tuhan ya, tapi yang paling penting nangis sendiri, ke dalam teolog nangis sendiri kata kata itu Tuhan mungkin tidak kaya, Tuhan tahu, Tuhan akan merubah itu sendiri. Satu masa kita akan melihat perubahan. Aduh, lagi ingin jaga saksian orang. Jangan ya berhenti merokok, orang sakit. Mungkin sebelumnya, mungkin Allah Tuhan pisu ya, entah Tuhan obat nak penyakit dulu. Tuhan ada soal itu. Iya sakit obat yang japuk yang keluar mabuk yang keluar dulu. Apabila keluar yang ngereng aja, ya di muka itu kaki tau. Sebenarnya Tuhan tahu obat nyakit itu, tapi itu sendiri ya obat meta. Allah tu, tidak belum anjir ya kau kilo. Nah, aing nak sebelum kau diisi buka kilo, oke. Berhenti, awak sih. Bersyukurlah pala kalau nak berhenti, lepas berhenti sebelum dia lebih parah lagi. Jadi Tuhan memang obat angin penegak, tapi itu dia obat kemeta. Ya, kata Tuhan belum rengah alami. Apa kata Tuhan ni datang dalam kemah telu. Apabila telu Krismas, anggaplah ataupun pikirkan lawatan itu adalah lawatan Allah untuk teruji penegak dalam boga dulu. Penegak terus supaya amin ke surga. Pekatu kami supaya amin ngetesen bahwa lawatan Tuhannya sangat amin perlu dokter. Amin obat ikut melawat kami sehingga obat kami melawat kami ya terluka, ya kecewa, melawat kemet yang lepas cuk cerita Tuhan, kami sangat memerlukan. Jadi kok nak anak kok Yesus Kristus nemate keusuk salib demi amik dokter. Dalam maka Tuhan kami obat menghargai lawatan. Kami obat kena tindakan balas ataupun tindakan yang positif. Keterima lawatan dia dalam keluarga kami dalam udip Tuhan. Kadu roro cari obat ke mungkin kami menolak lawatan Tuhan. Keperluan mek sendiri yang menolak lawatan Tuhan. Ame obat utamakan lawatan Tuhan dalam kulit. Ame utamakan ikut kene poin kepi dalam kulit Tuhan. Banyak perkara yang tahun tersusut. Banyak perkara yang kasing dalam amin dalam kemah Tuhan. Me percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan poin kepi merapikan dalam kulit paling kaya hubungan Tuhan. Lebih-lebih menjemaat dikai Tuhan. Tuhan jemaat melung dengan jai. Walaupun ada kriut Tuhan,
mulai cek alami Tuhan ikut oyan ketika betul anak-anak mik baik pelayan sedang mik baik ada telu pemimpin lepuk mik kai oyan ketika betul Tuhan susun menteka apa saja Tuhan Yesus melalui persatuan melalui kesatuan berkat Tuhan akan turun dalam keluarga, dalam gereja, dalam kampung Lolongan Jaya. Lebih-lebih itu pemimpin lepuk jaya Tuhan ikut Tuhan ya oyan ketika mata apa saja ada untuk kemat ya positif mungkin bangsa mungkin kampung lebih majulah dalam udin baik dalam pelayanan Tuhan. Tuhan sebayang ketuk mik dulunya ke gereja jaya ngalami jadi noyan Christmas jaya sebayang dengan Tuhan sebelum mik ketemu ulik sebelum mik ketemu petak Tuhan ikutnya jauh dari rumah mik memberkati amik singkat-singkat posa apa mik teh ulik dan penuh berkat penuh kuasa apa katuk Tuhan di senantiasa berkumandang dalam telinga mik kengge-kengge ketemik Tuhan ambil ambil picuk begitu Tuhan sebayang singkat keluarga kami singkat orang kami itu dalam jemaat IPA ikutnya tema lawat kami dulu ikut ngetesan si kelemahan ikut ngetesan si keperluan rohani Tuhan ikut memberkati aku haleluya Tuhan terpuji akhir hamba Tuhan Yesus tahu menjam ke petera atau menjam ke badak katunya lebih lah tapi ikutnya berbicara ikutnya petuk isu yang kita badak ya Tuhan akhir lepas jadi alat tuwi Tuhan ikut berbicara seterusnya dalam kemah jemaat anak Tuhan kalian mereka tahu Tuhan Yesus mereka tahu Roh Kudus terpuji dengan Tuhan jadi untuk temami pala itu Tuhan dalam nama Roh Kudus amin amin. Oke. Penerusi pelayanan kaum ibu, ya dipersilakan untuk melancarkan majelis penghargaan, ya penghargaan cendera hati kepada Pastor Telu Jana, Pastor Cas Ureja, Pastor Jana, Pastor Awi. Dipersilakan. Haleluya. Ya. Dan kameramen Telu Papujo yang paling gemuruh untuk Telu ternyata Papujo Pastor Uganda Telu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tanpa terima Papujo lah. Ya, bukan nanti di baik man pekata sih yo. Seterusnya pengerusi pelayanan kaum ibu akan memberi cendera hati kepada istri Pastor Cas Jana Pastor Ure Gana dia ngamalin ya. Pastor Cas jadi persilakan duduk. Iya, pokoknya celana. Shalom. Walaupun damai sejahtera Natal dalam masa dulu, dalam beruang dulu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat mengawal saudara lagi di para pastor undangan dulu, Pastor Cas dan istri. Sekarang mau jadi malah dalam Tuhan Yesus. Bersyukur dulu panak mau telu lepas dan selamat merayakan hari Natal
yang indah dan penuh bermakna, yaitu Sang Raja Juru Selamat sudah lahir bagi kita. Pemulihan Tuhan. Haleluya. Dalam Mekah, dalam kesempatan ji, Ake mewakili Mong jemaat sidang lulungan nyewa kaduk tekatawai palak pastor undangan telu pastor Cas ngan jeleto open lepaning kim dengan rega kaduk Tuhan ketega ngan jaatet selawat firman Tuhan jaatet berkuasa ngan luar biasa yang berserta dengan Roh Kudus lepas bekerja ngan cah kemen jak bangun milu jemaat sedang sepanjang perlu merayakan Natal ini. Apan berdoa dulu di lepas mereka hati Tuhan ini bertambah kuat ngan berarti pengalaman itu terus percaya pada Yesus yang Juru Selamat itu lepas rambut alam nyawa. Apa coba Tuhan? Dalam dulu nak dengan tahu yang ikut pastor, amek dulu ke susun ho jari di paleko. Mungkin on pemantau amek dulu sepanjang pengumuman dulu, dan amek dulu on kekurangan dalam melayani yang sepanjang membangun kali, amek dulu nyata tahu ya. Dalam kesempatan ini Pak Ake, dalam pau tiga tahu memong dah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam persiapan dan pelaksanaan persiapan sepanjang teluk sedia ngomong ketua acara sepanjang Krismas ini. Tania kita sudah percaya oleh kuasa Tuhan. Jadi kebanyakan dari kali ini puji dan sembah kepada Allah Tuhan kita. Natal berlalu kami rindu. Terima kasih buat pastor berdua. Ya, tidak lupa juga kami ucapkan selamat tahun baru 2020. Ya, terima kasih. Jadi masa seterusnya Aki buka ke ruangan kesaksian telu. Jadi artinya dia itu Pak, Juru Selamat.